Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari ini kita sudah sampai di tema 3 pembelajaran IPS kelas 9 Subbab A, yaitu pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bahwa ada perencanaan di tahun 2045. Nah, ini akan di Indonesia diprediksikan akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Nah, kenapa bisa Indonesia terencanakan seperti itu? Karena ini sudah masuk ke dalam prediksi yang tersusun dalam visi Indonesia tahun 2045 yang sudah direncanakan pemerintah. Nah, jadi di tahun 2045 ini Indonesia diperkirakan sudah berhasil menuntaskan fondasi pembangunan baik itu di bidang infrastruktur maupun di bidang SDM-nya. Nah, ini adalah pilar pembangunan Indonesia di tahun 2045. Jadi bisa kamu lihat dulu pilar pembangunannya itu ada di bidang penguasaan iptek, di bidang ekonomi berkelanjutan, di bidang pemerataan pembangunan, dan di bidang pemantapan ketahanan nasional dan tata kelolaan pemerintahan. Nah, di sebab A ini kita akan lihat bagaimana pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari masa Orde Lama pada masa Soeharto sampai terakhir zamannya kepresidenan Pak Jokowi. Nah, kita lihat bahwa salah satu hasil dari pembangunan tersebut tampak dari proyek-proyek pembangunan yang kalian bisa rasakan atau kalian lihat pada pembangunan kereta api, jalan, bandara, bendungan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Sebelum itu, biar kalian lebih paham, kalian harus tahu dulu nih apa sih pengertian pembangunan. Nah, pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui perencanaan. Nah, bukti bahwa telah terjadi pembangunan itu pertama terjadi peningkatan standar hidup manusianya, baik dilihat dari pendapatannya dan tingkat konsumsinya maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian muncul rasa self-esteem atau tumbuhnya rasa percaya diri dan peningkatan kebebasan atau freedom demokrasi di setiap orang. Nah, kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, berarti pembangunannya sudah berhasil. Nah, pembangunan yang tadi sudah dijelaskan itu tujuannya untuk apa? Tujuan negara kita itu kan terancang di dalam pembukaan UUD di alinea keempat yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini tujuan pembangunan kita. Nah, arti pembangunan sendiri itu memerlukan proses jangka panjang yang berhubungan dengan aspek ekonomi maupun non-ekonomi. Pembangunannya juga meliputi pembangunan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, kalau arti pembangunan sebenarnya itu saling berhubungan antara satu presiden dengan presiden lainnya. Ini merupakan gambaran bagaimana perubahan Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nah, kamu bisa melihat dengan jelas kan bagaimana perbedaannya. Lalu bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama? Kita lihat dulu profil pemerintahan pada masa Orde Lama. Nah, Orde Lama itu berlangsung dari awal merdeka tahun 1945 sampai terakhir 1966. Seperti yang kamu tahu, karena ini masih di awal masa kemerdekaan, kondisi keamanan Indonesia itu belum stabil dan masih mewarisi struktur masa perekonomian masa kolonial. Jadi masih mengadopsi struktur ekonomi pemerintahan Belanda atau pemerintahan penjajah. Sehingga Indonesia belum mempunyai lembaga ekonomi nasional yang memiliki kekuatan optimal. Lalu, karena kita masih di awal
pemerintahan terpengaruhi juga dengan sistem kenegaraan kita yang masih berubah-berubah, baik itu bentuk negaranya maupun sistem pemerintahannya. Kondisi keamanan belum stabil itu dilihat juga dari konflik internal dan konflik eksternal yang terjadi. Kalau konflik internal ini berarti konfliknya konflik dalam negeri. Biasanya berhubungan dengan pemberontakan maupun persinggungan ideologi politik, atau ada orang-orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Contoh konflik internal ada PKI Madiun, peristiwa DITI. Ini DITI itu Darul Islam sama Total Islam Indonesia ya. Ini ada beberapa kejadiannya di beberapa wilayah. Kemudian ada RMS, ada APRA, ada PRRI atau Permesta. Ini kalau konflik internal. Kalau konflik eksternalnya ini berarti konfliknya terjadi karena perperangan melawan bangsa lain. Di sini khususnya adalah bangsa Belanda. Jadi walaupun kita sudah merdeka tahun 1945, Belanda itu terus merongrong kemerdekaan kita sampai tahun 1949. Contohnya dengan adanya peristiwa insiden bendera di Surabaya, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, peperangan Margarana, serangan umum 1 Maret, dan pundingan-pundingan lain yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Ketika Indonesia pada sistem demokrasi parlementer, atau biasa juga disebutnya ini adalah zaman demokrasi liberal, berlangsungnya sekitar tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer ini kita menggunakan konstitusi namanya UUDS 1950. UUDS itu artinya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi selain punya presiden, Indonesia juga memiliki Perdana Menteri. Kalau urusan kepala negara itu yang berperan adalah presiden, sedangkan urusan kepala pemerintahan ini yang menjabat adalah Perdana Menteri. Jadi di dalam satu negara ada 2 kekuasaan ya, presiden dan Perdana Menteri. Nah, kalau Perdana Menteri sendiri itu adalah sebagai kepala kabinet yang di bawahnya itu mengurusi urusan para menteri, tapi bertanggung jawab terhadap presiden dan DPR juga. Nah, kemudian ciri khasnya di Indonesia pada saat itu adalah nama kabinet itu sesuai dengan nama Perdana Menterinya. Jadi misalkan kalau ini namanya Kabinet Sukiman, berarti pada saat itu Perdana Menterinya Sukiman. Jadi nama kabinet adalah nama Perdana Menterinya. Ya, ini bisa kamu lihat di sini ada daftar PM atau Perdana Menteri yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Kamu perhatikan baik-baik data yang Ibu berikan. Nah, kalau untuk presiden sendiri itu nggak ganti-ganti ya, selama Orde Lama presidennya tetap Soekarno, wakil presidennya Muhammad Hatta, tapi sampai 1956 aja Muhammad Hatta. Terus yang sering gonta-ganti itu adalah Perdana Menterinya. Jadi selama masa tersebut sudah sekitar 10 kali ganti Perdana Menteri. Bisa kamu lihat sendiri, Perdana Menterinya itu tidak pernah ada yang bertahan lama. Mungkin ini jadi pertanyaan kamu, kenapa ya Perdana Menterinya nggak ada yang bisa bertahan lama, baru sebentar ganti, baru sebentar ganti. Nah, kita akan tahu jawabannya setelah ini. Kan kamu sudah mencermati bahwa masa jabatan Perdana Menteri itu tidak pernah ada yang bertahan lama. Nah, kenapa bisa sering terjadi pergantian kepemimpinan? Itu karena pada masa itu Indonesia itu menganut multipartai, jadi banyak partai. Apakah itu sebuah kerugian? Sebenarnya itu bukan kerugian, itu sebuah hal yang positif. Tapi karena partai-partai itu yang nanti akan ada di kabinet, sehingga mereka itu di kabinetan bukan sibuk dalam mengurusi negara atau mengurusi pemerintahan, tapi sibuknya adalah mengurusi golongan atau partainya. Jadi di kabinet itu terjadi saling menjatuhkan, sehingga kabinet yang terjadi itu tidak pernah berhasil melaksanakan program yang sudah direncanakan. Karena setiap misalkan ada kabinet A nih lagi menjabat, nanti kabinet B ini akan berusaha untuk menjatuhkannya.
pihak lawan, pihak oposisi. Sehingga kondisi seperti ini justru membahayakan negara, sehingga kondisi politik tidak stabil. Nah, salah satu bentuk keberhasilan pada masa Orde Lama adalah berhasil melaksanakan pemilu pertama kali. Pemilu pertama kali itu diadakannya tahun 1955, terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama tanggal 29 September 1955 ini memilih anggota DPR, sedangkan tahap kedua itu tanggal 15 Desember 1955 ini memilih anggota konstituante. Nah, kenapa nggak milih presiden? Karena presidennya udah ada, Soekarno-Hatta kan. Nah, kalau anggota konstituante adalah anggota yang tugasnya membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Ingat dong, tadi Bu Eka sudah menjelaskan di awal bahwa pada masa demokrasi liberal konstitusinya itu masih pakai UUDS 1950. SC itu kan sementara, berarti harus buat yang benerannya nih, buat yang bukan sementaranya, yang orinya gitu. Nah, pada masa pemilu 1955 ini sama menganut multipartai, tapi 4 partai pemenang yang peroleh suara terbanyak itu ada Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Salah satu bentuk keberhasilan lagi pada masa Orde Lama adalah Indonesia berhasil melaksanakan KAA, Konferensi Asia Afrika, bahkan menjadi tuan rumahnya. Nah, KA ini latar belakangnya karena terjadi PD2, Perang Dunia Kedua, terus banyak negara-negara dunia ketiga itu negara yang baru merdeka, itu bangkit, nah ingin menjaga keamanan negaranya kan, dan tidak mau masuk ke dalam blok barat maupun blok timur, karena pada waktu itu lagi ada perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, negara-negara baru merdeka ini menggalang persatuannya dengan membentuk KAA. Nah, sebelum ada KAA di Bandung, ada pertemuan perencanaannya. Yang pertama di Colombo, Sri Lanka, yang kedua itu di Bogor. Nah, konferensi Bogor ini nanti menghasilkan namanya Konvensi Pancanegara. KAA sendiri dilaksanakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang hadir dari Asia Afrika itu ada sekitar 29 negara. Negara pengundang atau pemrakasa atau yang punya ide itu adalah ada India, Pakistan, Sri Lanka, Burma atau Birma, sekarang namanya Myanmar ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting yang sebagai pemrakasa. Kalau Ali Sastroamidjojo ini bukan pemrakasa ya. Jadi KA ini dilaksanakannya pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Nah, kalau dari Indonesia perwakilannya pemrakasanya itu ada Soekarno. Dari India ada Pandit Jawaharlal Nehru. Dari Pakistan ada Muhammad Ali Bogra. Dari kalau dari Myanmar atau Birma ada UNU. Ini dari Sri Lanka Sir John Katalawala. Nah, 5 orang ini jadi pemrakasa. Apa dampaknya buat kita dengan adanya KAA? Dampaknya pada waktu itu saat bersamaan kita itu lagi memperjuangkan Irian Barat agar menjadi bagian dari negara kita. Nah, kita dapat dukungan dalam mengambil kembali Irian Barat. Terus ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Coba dilihat di sini kan kita sangat aktif dalam kegiatan internasional. Dan kita juga bebas, tidak mau berpihak pada blok manapun. Itu makna dari bebas aktif. Kemudian masa demokrasi liberal selesai, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Presidennya tetap masih Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin ini diakibatkan karena berakhirnya demokrasi liberal. Penyebabnya karena pada masa itu kan tadi sudah jelaskan, sering gonta-ganti kabinet yang justru membahayakan negara karena kondisi politiknya nggak stabil.
Ditambah lagi anggota konstituante itu gagal melaksanakan tugasnya. Tadi inget dong tugasnya ngapain, bikin undang-undang baru, tapi nggak berhasil karena terjadi perbedaan pandangan dalam dasar negara. Akhirnya pada masa demokrasi terpimpin ini kita balik lagi menggunakan UUD 1945 sampai sekarang. Nah, sistem sebelumnya kan kabinetnya kabinet parlementer kan. Nah, kalau sekarang nama kabinetnya berubah jadi sistem presidensial. Kemudian kalau sebelumnya nama kabinet berdasarkan nama pemimpin kabinetnya, kalau sekarang kabinetnya pakai namanya kabinet gotong royong. Nah, ini wawasan kalian ya, biar kalian tahu sebenarnya kita tuh pernah 2 kali ganti konstitusi. Ketika zaman RIS pasca KMB, nah kita pakai namanya UUD RIS 1949. Kemudian ketika zaman demokrasi liberal tadi kita pakai UUD S 1950, dan pada akhirnya kita balik lagi pakai UUD 1945. Nah, salah satu bukti bahwa mulai masuknya demokrasi terpimpin itu adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini yang mengeluarkan adalah Soekarno. Isi dekritnya sangat penting, perlu kamu ingat. 3 hal penting dari isi dekrit ini adalah membubarkan anggota konstituante. Yang tadi alasannya karena dia nggak bisa melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kita balik lagi pakai UUD 1945. Yang ketiga, dibentuklah MPRS dan DPAS. Nah, MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ingat, ini kan isi dekrit presiden. Itu artinya MPRS dan DPAS yang ngebentuk adalah presiden. Kalau yang bentuk presiden, berarti posisi yang seharusnya sama dengan presiden, akhirnya ini menyebabkan nanti MPRS dan DPAS berada di bawah kekuasaan presiden. Berikutnya itu adalah terjadi pada penyimpangan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang tadi sebelumnya Ibu udah jelaskan
bahwa salah satu makna bebasnya itu kan tidak boleh memihak blok manapun. Tapi kenyataannya pada masa ini Indonesia itu politik luar negerinya itu condong ke arah kiri atau ke arah komunis, ke arah Cina, ke blok timur. Nah, kemudian bagaimana proses pembangunan pada masa Orde Lama? Ini adalah contoh-contoh pembangunan pada saat itu ya, yang dilakukan pada masa Orde Lama. Nah, ini kayak membangun Monas, bangun kompleks olahraga di GBK. Nah, kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan itu Indonesia juga sangat kacau. Kenapa? Karena pada saat itu ada 3 mata uang yang beredar secara bersamaan ya, sehingga terjadi inflasi, hiperinflasi bahkan namanya. Ada mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Indonesia itu sendiri. Nah, ditambah lagi karena negara kita baru merdeka, kas negaranya kosong, belum ada pemasukan baik itu dari pajak maupun dari bea masuk. Lalu hasil perkebunan, pertanian yang waktu itu kita tuh sangat mengandalkan ini, itu tidak bisa diekspor karena Belanda melakukan blokade ekonomi. Jadi hasil-hasil pertanian dan perkebunan itu nggak bisa keluar dari negara kita. Untuk menghadapi itu dibentuklah namanya Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu Dr. A.K. Ghani. Tugasnya menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Terus aset-aset yang dulu kan punya pemerintahan Belanda itu dinasionalisasi, artinya dijadiin milik kita. Kemudian menggiatkan partisipasi pengusaha swasta sama memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nanti ini Badan Perancang Ekonomi akan dibentuk atau lebih diseriusin lagi jadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Nah, ini kalau yang ini ketuanya Muhammad Hatta, yang jadi wakilnya baru Dr. A.K. Ghani. Nah, tugasnya itu ngumpulin data, terus mempelajari hal-hal yang strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan pemerintah, lalu merencanakannya dan mengupayakan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, hasil dari panitia pemikiran ini sendiri nanti nama dokumennya itu dasar-dasar pokok daripada plan mengatur ekonomi Indonesia. Nah, isinya itu program pembangunan yang tujuannya untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat. Ini tuh adalah dokumen perencanaan ekonomi pertama Indonesia sebenarnya. Tapi walaupun sudah dibuat perencanaan yang bagus, ini tidak bisa dilakukan secara maksimal. Alasannya karena kondisi politik kita yang tadi sudah Ibu jelaskan tidak menentu, jadi tidak bisa melakukan perencanaan secara maksimal. Nah, 3 kelembagaan yang dijadikan sebagai pembangunan ekonomi negara kita itu kepanitiaan dalam Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perencanaan Negara dan Biro Perancangan Negara, sama Dewan Perancangan Nasional atau Depernas. Nah, nanti 3 ini bersatu namanya akan diganti jadi namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sampai sekarang pun Bappenas itu masih ada. Ya, ini Bappenas ya, tugasnya ngapain aja bisa kamu lihat di sini. Bikin rencana jangka panjang, tahunan, baik di nasional maupun di daerah. Terus ngawasin juga pelaksanaan pembangunannya bagaimana. Nah, pembangunan pada masa Orde Lama di bidang infrastruktur, di bidang pembangunan bisa kamu lihat sendiri di sini. Ini bidangnya dan ini sarana-prasarana apa yang dibangun pada masa Orde Lama. Ini contoh pembangunan infrastruktur ya. Yang pertama ada Bandar Udara Juanda yang didirikan di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, dinamakan Juanda karena pada saat itu Insinyur Juanda sebagai wakil Perdana Menteri itu sangat berjasa dalam proses pembangunannya. Dan awalnya itu bukan bandara udara umum kayak sekarang, tapi bandara udara militer miliknya
Pangkalan Udara Angkatan Laut atau Lanut, yang dulu tugasnya ini buat kampanye pembebasan Irian Barat. Lalu ada ini yang terkenal juga ya, Jembatan Ampera. Ini adanya di melintasi Sungai Musi di Sumatera Selatan. Dibangunnya dari 62 tapi baru resmi tahun 65. Nah, awalnya namanya Jembatan Bung Karno, tapi zaman Orde Baru diganti jadi Jembatan Ampera namanya sampai sekarang. Nah, kemudian ini juga bikin bendungan Jatiluhur. Ini adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air pertama terbesar di Indonesia. Letaknya di Jawa Barat. Nah, salah satu proyek pembangunan terbesar yang dilaksanakan pada masa Orde Lama adalah namanya proyek Mercusuar. Bisa kamu lihat di sini. Ini dimulai dibangunnya proyek Mercusuar itu pada masa demokrasi terpimpin tahun 59. Sebagai fokus untuk menjalankan agenda pencaturan politik dunia, bahwa Indonesia pengen menunjukkan kepada dunia Indonesia itu sebagai negara yang besar, negara yang mampu memimpin negara-negara berkembang lainnya. Nah, sehingga untuk memperlihatkan keluar bahwa Indonesia itu negara besar, Indonesia itu membuat pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur. Nah, salah satu tujuan dari politik mercusuar ini tadi kan membangun GBK ya. Nah, itu keperluannya untuk mengadakan Ganevo. Ganevo, Games of the New Emerging Force. Ini adalah saingannya atau tandingannya Olimpiade. Kamu tahu kan Olimpiade, pertandingan olahraga tingkat dunia. Nah, dulu namanya Ganevo. Nah, ini Ganevo ini yang dibangun Senayan, Monas. Kalau Ganevo itu yang ikut adalah negara-negara baru New Emerging. Tapi negara barunya ini lebih condong ke timur gitu. Nah, ini pelaksanaan Ganevo. Ini di GBK zaman dulu. Ini salah satu jadi stadion terbesar di dunia nih pada zamannya. Nah, ini dia tadi proses pembangunannya ya. Oke, kita sudah di penghujung Orde Lama. Menurut kamu, apa yang menyebabkan bisa terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde Lama sampai ke Orde Baru setelah tadi dengar penjelasan Bu Eka? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Nah, akhirnya muncullah tuntutan rakyat karena keadaan ekonomi dan politik negara kita itu semakin buruk. Salah satu isi tuntutan rakyatnya ini tuntutan rakyat ini disebutnya Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Salah satu isinya adalah bubarin PKI, bersihin kabinet Dwi Kora. Bersihin itu maksudnya jangan sampai di kabinet di bidang pemerintahan tuh masih ada unsur-unsur PKI. Terus penurunan harga barang. Nah, pada saat itu terjadi inflasi besar-besaran. Untuk melaksanakan ini, maka Presiden Soekarno mengeluarkan namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar ini dikeluarkan dan didaulatkan untuk dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tujuannya buat apa ngeluarin Super Semar? Untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitasan serta keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, ini bisa kamu lihat proses Super Semar. Nah, ternyata nanti ini Super Semar ini adalah sebagai tonggak atau sebagai tanda berakhirnya masa Orde Lama. Nah, karena keberhasilan Jenderal Soeharto dalam menumpas G30 SPKI ini, jadi nama Soeharto tuh mulai naik di dalam kancah politik Indonesia.
dan menghantarkan Jenderal Soeharto beliau menjadi Presiden Indonesia berikutnya melalui sidang istimewa MPR. Nah, pada sidang istimewa MPR ini akhirnya Soeharto nanti sah diangkat jadi Presiden Indonesia yang kedua sejak tanggal 12 Maret 1967. Tapi prosesnya dari tahun 66 ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Jadi masa Orde Baru ini sekitar 32 tahun. Kita lihat dulu profil pemerintahannya. Tadi sudah tahu ya, berlangsung tahun 66 sampai 98. Ditandai adanya Super Semar tahun 66. Nah, tahun 68 resmi diangkat jadi presiden oleh MPRS melalui sidang istimewa tadi. Nah, untuk agar tidak terjadi lagi kejadian seperti sebelumnya, untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi negara kita, Soeharto memutuskan ketika jadi presiden itu dia ingin membatasi aktivitas politik masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat maupun berkegiatan politik. Nah, tadi kamu lihat kan tujuannya biar menjaga kestabilan politik. Kalau politik stabil, pastikan mampu mengembangkan ekonomi. Kalau bisa ngembangin ekonomi, pasti bisa melakukan pembangunan nasional. Kita lihat di sini. Ini adalah daftar wakil presiden pada masa Orde Baru. Karena presidennya tidak diganti selama 7 kali berturut-turut, presidennya itu adalah Soeharto. Yang diganti itu hanya wakil-wakil presidennya aja. Nah, pada masa awal Presiden Soeharto menjabat sebagai presiden, itu ada masalah inflasi sebelumnya sekitar 650%, terus juga keuangan negara tadi yang lumayan berantakan ya, terus juga perlu pengamanan kebutuhan pokok rakyat karena harga yang melonjak tinggi. Nah, cara mengatasinya itu Presiden Soeharto dengan membuat program, namanya program jangka pendek dan program jangka panjang. Jadi ya kalau jangka pendek itu sekitar 1-2 tahun, kalau jangka panjang itu sekitar 5 tahunan. Nah, ini adalah Franciscus Saverus Seda. Dia berperan sebagai Menteri Keuangan pada masa awal Orde Baru. Ini juga menjadi sebuah tokoh kunci dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Nah, tadi kan kamu sudah lihat ya masalah yang dihadapi, sehingga pemerintahan itu pada masa itu lebih fokus ke stabilitas dan rehabilitas ekonominya, yang nanti kalau sudah lebih stabil baru menjalankan program rehabilitas sama trilogi pembangunannya. Nah, kalau trilogi pembangunan sendiri ini ya, pemerataan pembangunan, merencanakan, lalu dilaksanakan, lalu dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mencapai stabilitas nasional. Jadi itu isi dari trilogi pembangunan. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa program utamanya di awal itu stabilitasi dulu dengan cara mengendalikan inflasi, harga terutama harga bahan pokok itu tidak melonjak dengan cepat. Kalau rehabilitasi itu dengan rehabilitasi fisik, terutama ngebangun sarana prasarana dan alat produksi yang sudah mengalami banyak kerusakan. Nah, ternyata program ini membuahkan hasil yang cukup baik, yang semula inflasi 650% akhirnya jadi 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun 1969 Indonesia siap menjalankan program jangka panjangnya. Nah, ketika zaman Soeharto, rencana jangka panjangnya ini disebutnya Repelita. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun. Kalau nama programnya adalah program Pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, karena Soeharto itu kan 7 kali menjabat
sebagai presiden ya, karena yang 7-nya itu kan nggak sampai selesai. Jadi yang sudah dijalankan itu sebenarnya pelita 1 sampai pelita 6. Di setiap pelita ini sebenarnya ada kekhususan, misalnya pelita 1 itu khusus di bidang pertanian, pelita 2 itu khusus di bidang sandang pangan. Nah, jadi kamu pelajari setiap pelitanya ini khususnya di bidang apa. Nah, ini tadi trilogi pembangunan sudah dijelaskan di awal ya, sebagai rencana pembangunan yang direncanakan pada masa Orde Baru. Nah, kemudian bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru? Karena sudah berhasil menciptakan kestabilan baik itu di bidang politik, keamanan, dan ekonomi, akhirnya masyarakat bisa mengalami perbaikan terutama di bidang kesejahteraannya. Buktinya apa kalau lebih sejahtera? Buktinya ada penurunan angka kemiskinan. Berarti kan pendapatannya lumayan ya. Ada penurunan angka kematian bayi dan peningkatan prestasi pendidikan. Jadi pendidikan yang mengenyam pendidikan tinggi itu meningkat rata-ratanya. Kemudian juga ada program KB, keluarga berencana. Ini tujuan awal ada KB ingin menurunkan populasi manusia di Indonesia, ditekan setidaknya di bawah dari 2% tingkat laju pertumbuhannya. Tujuannya biar apa ditekan pertumbuhan penduduknya? Tujuannya biar antara jumlah penduduk dengan kebutuhan itu seimbang. Jadi kan kalau makin banyak penduduknya itu kan berarti harus kebutuhan yang harus dipenuhi kan makin banyak. Kalau ditekan kan berarti bisa berkurang. Terus ngendaliin jumlah penduduk juga, tidak terlalu banyak jumlah penduduknya. Kemudian diharapkan dengan melakukan ini nanti rakyat itu lebih berkualitas sehingga kesejahteraan itu bisa lebih mudah dicapai. Nah, ternyata program KB ini sangat berhasil dan laju pertumbuhan penduduk itu yang tadinya tahun 67 itu sekitar 2,6%, tahun 1996 jadi lajunya 1,6%. Gara-gara keberhasilan ini Indonesia pun mendapat pujian dari UNICEF. UNICEF itu adalah lembaga dari PBB ya, dan menjadi contoh buat negara lain. Lalu masalah berikutnya itu kan masalah kepadatan penduduk yang lebih berpusat di Pulau Jawa. Nah, makanya pada zaman Orde Baru juga gencar dilaksanakannya program transmigrasi. Jadi biar penduduk tuh nggak terkonsentrasi Pulau Jawa aja, dipindahkan juga ke pulau-pulau lainnya yang cenderung lebih sepi, yaitu ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, pada masa Orde Baru kita pun industrialisasinya itu masih sebagian besar di bidang agraris, di bidang pertanian ya. Jadi pemerintah berupaya bagaimana bisa meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian di bidang sektor pertanian. Nah, program ini pun berhasil sampai meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya pada tahun 1980-an. Indonesia tuh berhasil melaksanakan namanya swasembada beras. Nah, swasembada itu artinya suatu negara tuh mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena ini ada swasembada beras, berarti Indonesia mampu memenuhi kebutuhan akan beras secara mandiri. Jadi untuk ngasih makan rakyatnya itu nggak perlu mengimpor beras dari negara lain. Bahkan pada saat itu kita juga bantu ke negara-negara lain. Jadi kita yang justru mengekspor beras kita ke negara lain. Nah, usaha ini bisa berhasil karena didukung oleh usaha pertanian, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi ini lebih ke memperbanyak faktor-faktor yang mendukung perekonomian ya, kayak misalkan memperluas lahan pertanian, memperbanyak pekerjanya, memperbanyak mesin-mesinnya. Sedangkan kalau intensifikasi ini dia lebih ke kualitasnya. Kalau ini kan lebih ke kuantitas, ini ke kualitas. Nah, biasanya kalau intensifikasi ini berkaitan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. Contohnya misalkan
nanamnya menggunakan bibit-bibit unggulan, bibit-bibit yang anti hama, bibit yang hasilnya lebih banyak, terus menggunakan mesin-mesinnya tuh mesin-mesin yang terkini, yang cocok kayak gitu. Itu namanya intensifikasi. Kemudian para petaninya tuh diajarin, dikasih penyuluhan biar bisa bertani dengan baik. Nah, itu intensifikasi contohnya. Nah, karena berhasil dalam swasembada beras ini, Presiden Soeharto juga mendapatkan penghargaan dari FAO. FAO itu Food Agriculture Organization. Ini juga sama ya, lembaga dari PBB, di bawah naungan PBB. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah prestasinya dalam program pendidikan, terutama pendidikan dasar. Jadi zaman Soeharto itu banyak dibangun SD Inpres. Inpres itu kepanjangan dari Instruksi Presiden 1973. Jadi banyak dibangun SD-SD biar banyak rakyat yang mampu setidaknya sekolah dasar. Kemudian juga ada program Ratasan Buta Huruf. Ini buat orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemudian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Itu dulu itu pendidikan dasar wajib belajar itu hanya sampai 9 tahun pada tahun 1904. Terus ada program GNOTA, Gerakan Orang Tua Asuh. Jadi kayak buat orang yang mampu, nanti dia menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. GNOTA banyak ya, jadi kayak 3 kelas atau berapa kelas yang nantinya SD-nya itu bisa pagi dan siang. Ini juga salah satu program keunggulannya, yaitu berhasil membuat pesawat terbang. Proyek unggulannya ya, pesawat terbang nasional yang dikelola oleh IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, dan menghasilkan pesawat terbang N2130 dan N250. Nah, walaupun pada akhirnya karena di akhir masa Orde Baru itu ada krisis ekonomi yang cukup besar sehingga meruntuhkan industri ini. Nah, tapi ini tetap menjadi sebuah kebanggaan karena kita pernah berhasil membuat pesawat secara mandiri. Karena tidak semua negara bisa buat pesawat, hanya beberapa negara aja. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah jelaskan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat pada masa Orde Baru. Nah, ternyata di balik dari cerita Ibu itu tersebut juga terjadi masalah-masalah. Nah, masalahnya memang Pak Soeharto itu adalah bapak pembangunan, sehingga dia banyak melakukan pembangunan dan pembangunannya pun pesat. Tetapi yang jadi masalah, pembangunannya itu tidak merata. Pembangunannya hanya di Pulau Jawa aja atau di kota-kota besar aja, sehingga di luar Pulau Jawa itu tidak ada pembangunan. Bahkan buat beberapa wilayah seperti Riau, Kalimantan Timur, Papua, ini kan wilayah yang banyak menyumbangkan devisa. Nah, tapi mereka malah jadi salah satu wilayah yang termiskin. Nah, memang Indonesia juga lebih sejahtera, pendapatan per kapita meningkat, tetapi mentalnya malah mental korupsi, terutama di kalangan pejabat. Jadi ini juga yang bikin jatuh pada masa Orde Baru. Ditambah lagi dengan kebijakan politik pemerintahannya itu yang cenderung otoriter dan sentralistik, sehingga tidak memberi rakyat untuk demokrasi menyatakan pendapatnya. Kemudian kita dihadapi lagi dengan krisis moneter Thailand tahun 1997. Nah, walaupun ini krisis moneter di Thailand asal utamanya, tapi negara-negara Asia lainnya pun terdampak, salah satunya di Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya bursa saham Indonesia jadi jatuh, jadi turun. Oleh karena itu jadi banyak perusahaan yang bangkrut, perusahaan besar. Kalau perusahaan besar bangkrut, otomatis dia pasti akan melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya. Kalau PHK besar-besaran ditambah lagi krisis moneter, pastikan harga-harga barang itu
jadinya naik tidak terkendali. Bahkan bisa kamu lihat nilai tukar rupiah yang tadinya 2.500 sekarang jadi 17.000 per dolar. Karena hal tersebut akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran para mahasiswa itu di 3 area yang besarnya. Sebenarnya ini nggak cuma di Jakarta ya, di luar Jakarta pun banyak terjadi demonstrasi ini. Itu ada demo di Semanggi, demo di Trisakti, dan demo di Tanjung Priok. Apa yang dituntut mahasiswa? Mahasiswa menuntut nurunkan harga sembako bahan pokok ya, kemudian penghapusan monopoli, maksudnya monopoli perekonomian, karena dimonopoli oleh beberapa golongan orang aja, sehingga yang kaya ya hanya golongan-golongan tersebut. Kemudian juga penghapusan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian juga menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, ini adalah kronologis terjadinya runtuhnya Orde Baru, akhirnya muncul masa reformasi ya. Nah, 98 kepilih jadi presiden berikutnya. Kemudian ini Mei banyak demo. Ada tragedi Trisakti yang membuat lebih parah lagi kejadian. Ada kerusuhan massal, gak cuma di Jakarta, kota-kota lain juga. Akhirnya mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR DPR sehingga memaksa Komite Reformasi MPR mengadakan sidang istimewa lagi yang isinya adalah Soeharto diharapkan mengundurkan diri. Nah, itu kronologis reformasi. Nah, ini adalah alasan kenapa akhirnya setelah 32 tahun Orde Baru akhirnya runtuh. Ini alasannya. Dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri, dan pada waktu itu yang jadi wakil presidennya adalah kan B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie naik jadi wakil presidennya. Oke, kita sudah memasuki masa reformasi. Bisa kamu lihat di masa reformasi ini presidennya yang akan dibahas ada 5. Ini ada wakil presidennya, dan ini masa jabatannya. Kita mulai dari masa Presiden B.J. Habibie. Nah, yang membedakan antara Orde Reformasi dengan orde sebelumnya adalah pada masa Orde Reformasi ini kita lebih demokratis di bidang pemerintahan. Masyarakat bebas diriin partai sesuai keyakinan hati nuraninya, dan bebas juga dalam melaksanakan pemilu. Kemudian untuk pers dan masyarakat udah bebas beropini, sudah tidak dilarang-larang lagi atau dibatasi oleh pemerintah. Nah, jadi B.J. Habibie itu masanya dari tahun 98 sampai 99 ya. Jadi kurang lebih tuh 1 tahun lebih dikit. Nah, fokusnya B.J. Habibie itu dalam menataan kestabilan di bidang ekonomi dan politik. Fokusnya. Nah, hal yang pertama dilakukan B.J. Habibie adalah merekonstruksi. Merekonstruksi itu ngebetulin penyehatan perbankan nasional, karena waktu itu banyak bank-bank yang dilikuidasi itu dibubarin karena bermasalah dalam menjalankan banknya. Jadi banknya itu nggak mampu ngasih kredit dan mengembalikan dana nasabahnya. Nah, kemudian BI jadi lembaga yang independen dalam pengurusan ekonomi. Kemudian naikin kembali nilai tukar rupiah dolar yang sempat anjlok. Tadi kan sempat 17.000 ya. Itu sempat rupiah menguat kembali sampai 10.000. Bahkan berhasil sampai 6.500, tapi naik lagi nanti di akhir masa jabatannya. Kalau kebijakan politik zaman B.J. Habibie tadi sudah tidak ada pembatasan pers lagi. Kemudian wilayah Timur itu kan dulu sempat jadi
provinsi ke-27, provinsi terakhir Indonesia kan. Nah, pada masa B.J. Habibie, Timor Timur ini diberikan hak referendum, hak kayak memilih kepastian nasibnya gitu kan, mau tetap jadi bagian Indonesia atau bikin negara sendiri. Nah, hasil dari referendum ini rata-rata orang Timor Timur ini inginnya membentuk negara sendiri, yang pada akhirnya Timor Timur ini sekarang jadi negara namanya Timor Leste. Nah, kemudian pada masa B.J. Habibie juga dia berhasil melaksanakan pemilu pertama di masa reformasi tanggal 7 Juni 1999. Nah, B.J. Habibie sebenarnya sebelum jadi wakil menteri jadi presiden, beliau juga sudah menjadi menteri riset dan teknologi ya. Nah, beliau itu adalah salah seorang yang terpintar, tercerdas yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu beliau dapat julukan itu Bapak Teknologi. Dia juga yang mendesain pesawat yang tadi sudah kita bahas di perusahaan IPTN. Nah, kemudian karena sudah dilaksanakan pemilu sehingga EPR mengadakan sidang istimewa lagi dan memilih plus mengangkat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jadi Presiden Indonesia berikutnya sejak tanggal 20 Oktober menjadi presiden. Yang jadi wakilnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid itu jadi presiden itu dari tahun 1999 sampai 2001. Jadi kurang lebih 2 tahunan ya. Nah, kebijakan ekonomi yang beliau lakukan adalah mengendalikan inflasi, dan ini pun berhasil. Laju inflasi maupun suku bunga akhirnya rendah, terus menguatkan kembali kurs mata uang rupiah yang sempat naik di bulan April 2001. Itu nilai tukar rupiah menurun, jadi kayak mahal lagi 12.000. Nah, kemudian merombak kinerja pemerintahan di departemen terutama yang dianggap sarang korupsi itu dirombak sama Gus Dur. Nah, akhir dari perombakan ini adalah laju pertumbuhan pendapatan bruto Indonesia tuh akhirnya positif, jadi kayak mengalami keuntungan. Nah, pada masa pemimpinan Gus Dur itu sebenarnya dihadapkan banyak permasalahan perpecahan negara ya. Yang paling terkenal itu adalah konflik Papua dan konflik Aceh Gam. Nah, zaman Gus Dur juga beliau lebih fokus dalam membangun persatuan dan toleransi. Etnis Tionghoa itu hak-haknya diakui itu pada zaman Gus Dur. Bahkan Konghucu itu diangkat menjadi agama resmi ke-6 di Indonesia. Dan buat orang keturunan Tionghoa itu pun diberi kebebasan dalam melaksanakan praktik-praktik kepercayaan dan kebudayaannya. Jadi sebelumnya itu orang Tionghoa atau orang keturunan Cina itu di underestimate gitu kan. Nggak boleh mengadakan kebudayaannya dia, kebiasaannya dia. Nah, pada zaman Gus Dur ini mulai boleh, bahkan Imlek itu dijadikan sebagai hari libur nasional juga, karena sebagai perayaan buat etnis Tionghoa. Nah, di sini bisa kamu lihat kebijakan-kebijakan apa aja yang dilakukan pada masa Abdurrahman Wahid. Nah, tadi sudah Ibu bilang, nggak lama masa pemerintahannya, tapi zaman Gus Dur itu juga Bappenasnya berhasil bikin program pembangunan nasional atau Propenas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Nanti dirincikannya dalam Repeta dan mencakup 9 bidang strategis negara, tidak hanya ekonomi juga politik, HAM dan lain-lain juga menjadi agendanya ya. Nah, ini agendanya. 5 agenda kebijakan yang jadi prioritas.
Nah, Gus Dur itu menjadi presiden tidak sampai masa berakhirnya karena nanti ada sidang istimewa MPR lagi yang ingin ingin menurunkan Gus Dur menjadi presiden. Nah, akhirnya Gus Dur lengser dari presiden tanggal 23 Juli 2001. Yang ditetapkan menjadi wakil presiden yang jadi presiden berikutnya adalah Ibu Megawati yang sebelumnya kedudukannya sebagai wakil. Jadi dia diangkat jadi presiden secara aklamasi, ditunjuk. Siapa yang nunjuk? Yang nunjuk adalah MPR. Nah, sekarang kita udah masa pemerintahan Megawati. Yang paling terkenal itu adalah sukses dalam melaksanakan pemilu tahun 2004 secara demokratis. Ini adalah pemilu pertama Indonesia memilih presiden secara langsung. Sebelum-sebelumnya presiden itu yang milih selalu anggota MPR. Nah, pemilu demokrasi pertama tahun 2004 ada 3 tahap. Tahap pertama seperti biasa ya, milih DPR, DPRD, DPD dan lain-lain. Sedangkan kalau tahap kedua itu pemilihan presiden. Itu kan kamu lihat ada 5 calon kan. Nah, ternyata di antara 5 calon ini tidak ada yang berhasil memungut suara 50% plus 1. Akhirnya dilaksanakanlah pemilu putaran tahap ketiga. Yang ikut cuma 2 pasang, yaitu pasangan Megawati dan pasangan SBY. Yang lolos jadi presiden berikutnya adalah nanti Pak SBY JK. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ya gimana kehidupan zaman Megawati ya. Nah, sama karena Megawati itu ngelanjutin program kekuasaannya Gus Dur, maka programnya pun lanjutin programnya Gus Dur. Bedanya pada zaman Megawati itu sering terjadi privatasi BUMN. Ini diambil dari kata privat yang artinya pada zaman Megawati itu banyak ngejual perusahaan-perusahaan Indonesia, punya pemerintah Indonesia, dijual ke swasta atau ke pihak asing. Kemudian dalam mengalokasikan efektivitas penggunaan utang luar negeri, Indonesia tuh berhasil pada saat itu nunda pembayaran dan berhasil menambah utang baru. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang diprivatasi oleh Bu Megawati. Kalau mau lebih tahu jelas tentang privatasi bisa baca di sini ya. Nah, kalau di program yang dilaksanakan oleh Bu Megawati itu sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004. Ini membuat SPPN, Satuan Tata Cara Pembangunan. Nah, ini nanti ada RPJP, Rencana Jangka Panjang sampai 20 tahun, dan RPJM, Rencana Pembangunan, rencananya sampai 5 tahun. Oke, zaman Megawati kan tadi sudah selesai. Kita ke zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini 2 masa periode ya. Periode pertama SBY JK, periode kedua SBY Budiono. Nah, pada masa SBY ini SBY itu jadi presiden pertama yang dipilih secara langsung. Kemudian menjabatnya selama 10 periode karena 2 kali terpilih. Kondisi politik pada zaman SBY itu udah mulai stabil, jadi sangat bisa dilakukannya pembangunan. Ini adalah kebijakan ketika zaman SBY, berhasil membuat dokumen RPJP sampai tahun 2025 bahkan. Jadi sampai 20 tahun ke depan. Kemudian bikin kebijakan master plan percepatan biar bisa melakukan penataan pembangunan, revitalisasi industri pertahanan strategis biar bisa maju lagi. Kemudian ikut aktif dalam kegiatan ekonomi internasional terutama APEC dan G20. Angka pengangguran dan kemiskinan menurun. Kemudian pada zaman SBY juga dibentuklah yang namanya BPJS.
Terus infrastruktur daerah juga dibangun juga. Nah, ini APJM tadi pemerintah SBY sampai 20 tahun ke depan benar-benar udah ada ya RPJM-nya. Berikutnya adalah masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Ini juga sama 2 periode, jadi 10 tahun 2014 sampai 2024. Yang pertama adalah SBY JK, pasangan yang awal, periode akhir adalah SB Jokowi Amin. Nah, ketika zaman Jokowi lebih menetapkan pembangunannya itu di bidang infrastruktur dan SDM. Jadi pemerintah itu naikin anggaran buat bikin jalan tol, bikin bandara, pelabuhan, tol laut, dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Biar memeratakan pembangunan seluruh wilayah Indonesia dan saling terjadi konektivitas. Konektivitas itu kayak saling terjadi ikatan gitu, sehingga kesejahteraan nanti akan mudah tercapai. Nah, program zamannya Insinyur Jokowi ini namanya Nawacita, nama programnya. Nah, bisa kamu lihat sendiri, ini proyek strategisnya sudah mulai menyebar zaman Jokowi ya, tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.